Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairinisa Cahaya Ramadhani dari nomor absen 23 dari kelas 7H yang diwali kelasi oleh Bu Rasmiyati SPDI. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang informatika bab 5 jaringan komputer dan internet. Ini dia peta konsep dari informatika bab 5 jaringan dan internet. A. Pengantar jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan. Jaringan komputer memungkinkan komputer saling berbagi sumber daya dan bekerja sama melalui suatu protokol komunikasi. Komputer terhubung dengan menggunakan media kabel, fiber optik, atau media tanpa kabar wireless. Jaringan komputer memiliki berbagai type sesuai dengan cakupan luas areanya, seperti local area network atau LAN, corporate area network CAN, metropolitan area network MAN, wide area network MAN WAN, dan internet. LAN ialah jaringan komputer lokal pada ruangan terbatas seperti rumah, ruang tertentu, dan lainnya. CAN adalah jaringan komputer yang terbatas pada perusahaan tertentu yang bisa terdiri atas beberapa LAN. MAN ialah jaringan komputer pada area kota metropolitan. WAN ialah jaringan komputer yang lebih luas dari metropolitan dengan jaringan yang lebih handal. Internet dikenal pada tahun 1849 dengan istilah internet yang berarti interconnected. Namun saat ini istilah internet mengacu pada sistem jaringan komputer global yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat komputer maupun antar jaringan komputer menggunakan protokol TCP or IP, Transmission Control Protocol or Internet Protocol. Jaringan yang terhubung dapat berubah jaringan pribadi, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah dari lingkup lokal hingga global. Internet saat ini telah dapat menghubungkan komputer, perangkat telepon, CCTV, printer, dan bahkan perangkat lain yang dikenal dengan IoT, Internet of Things. Pada bulan November 2006, internet dimasukkan dalam 7 keajaiban dunia. Internet membawa berbagai macam sumber daya dan layanan informasi di dalamnya, seperti dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi World Wide Web, www, surat elektronik, telepon, dan berbagai file. TCP or IP merupakan protokol pertukaran paket data yang digunakan di internet. Istilah protokol ini mengacu pada sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana sebuah piranti berkomunikasi dalam suatu jaringan internet. Asal mula internet berasal dari penelitian dan pengembangan teknik pemakaian dan pengiriman data, paket switching, yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Penelitian ini diharapkan dapat membuat komputer berinteraksi dengan komputer lain untuk berbagai sumber daya komputer, seperti prosesor, memori, external disk. Secara bersamaan, pendanaan yang kuat dari pemerintah dan swasta dari seluruh dunia membuat internet terus berkembang. Pada tahun 1990-an, internet berkembang menjadi internet modern yang mampu menghubungkan secara luas jaringan bisnis, perusahaan, institusi, komputer pribadi, dan telepon seluler. Saat ini makin banyak jaringan komputer yang bergabung di internet yang menyebabkan internet makin besar dan makin banyak penggunanya. Saat ini media komunikasi tradisional seperti telepon, radio, televisi, surat, dan surat kabar memiliki bentuk lain di internet. Internet telah melahirkan layanan baru seperti surel, telepon internet, televisi internet, musik online, surat kabar digital, dan situs web streaming video. Koran, buku, dan penerbit cetak juga beradaptasi dengan teknologi web yang menjadi blog, website, dan agregator berita online. Ini telah memunculkan bentuk baru interaksi pribadi melalui berbagai cara, seperti pesan instan, forum internet, dan layanan jaringan sosial. Belanja online tumbuh subur di internet yang digunakan oleh usaha kecil dan menengah, pengecer besar, dan penguasa besar untuk memperluas pasar penjualan barang dan jasa mereka.
Jaringan internet digambarkan secara ringkas pada gambar 5.1 yang menghubungkan perangkat komputer secara luas, bahkan mendunia internet. Biasanya digambarkan dengan gambar awan atau cloud. Gambar 5.1 sudah saya cantumkan di sana. Kalian perlu menyadari bahwa kalian akan memasuki dunia internet saat ponsel atau laptop kalian terhubung melalui jaringan milik Internet Service Provider (ISP) atau menyedia jasa layanan internet di Indonesia. Contoh ISP adalah PT Telkom Indonesia, IndiHome, Bisnet, First Media, dan lainnya. Sedangkan untuk mobile internet operator adalah Telkomsel, XL, Axiata, Tri, Smartfren, dan M3 Ooredoo. Jika kalian ingin terhubung dengan internet dan menggunakan semua sumber daya yang ada di internet, kalian harus berlangganan koneksi internet atau dengan membeli pulsa data. Ukuran kecepatan internet selanjutnya disebut lebah bandwidth. 1. World Wide Web. World Wide Web yang sering disebut sebagai web atau situs web adalah sistem informasi atau aplikasi yang dapat diakses menggunakan internet web, diakses oleh pengguna menggunakan perangkat lunak yang disebut peramban web dengan menuliskan alamat web yang disebut Uniform Resource Locators URL seperti HTTPS sama dengan /www.informatika.org/. Web atau situs web memiliki halaman-halaman web page yang berisi data dan informasi yang tersimpan di web server atau bentuk hypertext, markup, language, HTML file. Halaman web berisi data dan informasi yang dapat memiliki hyperlink atau links yang merujuk ke halaman web lainnya sehingga halaman web bisa menjadi saling terhubung. Contoh hyperlink adalah sebagai berikut: https://www.example.org/index.html. Ketika mengakses situs web, sebuah peramban web akan membaca halaman-halaman web melalui protokol yang disebut HTTPS (Hypertext Transfer Protocol) atau aturan transfer hypertext. Peramban web akan membaca HTML, menerjemahkannya dan menampilkannya di peramban web. Melalui hyperlinks yang ada dalam sebuah halaman web, kita dapat meminta menelusuri halaman-halaman web untuk mencari informasi dan menampilkannya. Dengan hyperlinks inilah seakan-akan meloncat dari suatu halaman situs web ke halaman situs web yang lain. Proses meloncat dari suatu tempat ke tempat lain melalui web ini sedang disebut surfing on the web atau berselancar di web. Internet telah melahirkan interaksi dan transaksi secara elektronik. Interaksi dan transaksi itu diantaranya seperti berikut. 1. Surel, electronic mail atau email, atau dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik, adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim surat atau pesan melalui internet. Para pengguna surel memiliki sebuah kotak surat, mailbox, elektronik yang tersimpan dalam suatu mail server. Kotak surel itu sendiri memiliki sebuah alamat sebagai pengenal agar dapat terhubung dengan kotak surat lainnya, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengiriman pesan. Milik mailbox sewaktu-waktu dapat mengecek isinya, menjawab pesan, menghapus pesan, atau menyunting dan mengirimkan pesan surel. 2. E-banking. Electronic banking atau e-banking dapat diartikan sebagai aktivitas perbankan di internet. Layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui internet. Bank menyediakan situs web untuk bertransaksi dimulai dari pengecekan rekening, transfer dana antar rekening, hingga pembayaran tagihan bulanan seperti listrik, telepon, dan seterusnya. Pada e-banking, biasanya diterapkan sistem keamanan yang ketat pada situs webnya agar tidak terjadi kejahatan perbankan. Dalam teknologi e-learning, semua proses belajar mengajar yang biasa ditemui dalam sebuah ruang kelas atau tatap muka secara langsung dilakukan secara live atau online. Namun virtual artinya dalam saat yang sama seorang guru mengajar di depan sebuah komputer yang ada di suatu tempat, sedangkan barang mengikuti pelajaran tersebut dari komputer lain di tempat yang berbeda.
Dalam hal ini, guru dan siswa tidak saling berkomunikasi secara langsung, tetapi secara tidak langsung mereka saling berinteraksi satu sama lain pada waktu yang sama. 4. E-commerce adalah aplikasi penjualan pemasaran barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. E-commerce dapat menjadi akses transaksi jual beli barang dan jasa baik dalam bentuk barang fisik maupun non fisik. Jika barang fisik, proses jual beli membutuhkan transaksi barang, sedangkan jika barangnya berupa barang non fisik seperti lagu, software, dan gambar dan lainnya, barang dapat dikirim melalui internet pada e-commerce. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan uang elektronik. 4. E-government. Adalah suatu upaya untuk mengurangi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada pemerintah anti-semiotisme dan rasa kerja di lingkungan pemerintahan eksekutif yang dioptimalkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-government dapat juga diimplementasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan layanan publik sehingga proses pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan. B. Koneksi internet. Internet adalah jaringan komputer global yang mampu menghubungi di berbagai belahan dunia. Ketika kita ingin menghubungkan pikiran kita dengan internet, ada berbagai cara atau teknologi yang dapat kita gunakan. Di antara jumlahnya dalam menghubungkan relasi kita dengan teknologi tanpa kabel yang sering disebut Wi-Fi atau wireless LAN. Adapun teknologi untuk koneksi yang menggunakan kabel disebut juga dengan tethering. Pada step ini, kalian akan belajar bagaimana membuat koneksi dengan teknologi Wi-Fi dan tethering. Koneksi internet. 1. Kampus atau gedung kampus. 9. Saat ini banyak digunakan di rumah, di hotel, dan area komersial lain karena kemudahan, sosialisasi, dan penggunaannya. 9. Modern didasarkan pada standar IEEE dan biasanya dijual dengan nama merek Wi-Fi. Wi-Fi awalnya diciptakan untuk menghubungkan komputer jaringan kampus pada
setelah berada di dalam control panel, pilih network connection, maka akan terlihat jaringan Wi-Fi yang tersedia dalam jangkauan 4. Lalu pilih salah satu Wi-Fi hotspot yang tersedia. 5. Tekan connect dan masukkan password. Jika kalian menggunakan ponsel, langkah-langkah untuk mengaktifkan Wi-Fi ialah seperti berikut. 1. Untuk ponsel, dengan layar sentuh usap layar dari atas ke bawah atau dengan memilih menu setting. Sentuh nama icon Wi-Fi, aktifkan Wi-Fi dengan mengubah switch menjadi on. Ponsel akan mendeteksi jaringan Wi-Fi yang tersedia pada jangkauan ponsel. 5. Pilih jaringan yang terdeteksi. Sikan password jika memerlukan password atau kata sandi. 6. Setelah terhubung, koneksi jaringan ini akan disimpan di kemudian hari dalam jangkauan Wi-Fi aktif ini. Ponsel secara otomatis akan terhubung ke jaringan ini. 2. Tethering. Tethering ataupun as modem PAM adalah terbagi koneksi internet perangkat seluler, smartphone, tablet, dan lainnya dengan komputer atau perangkat seluler lainnya. Tethering akan membuat perangkat seluler kita berperan sebagai modem, modulator, demodulator. Modem adalah alat yang mampu menjadi media transmisi atau saluran untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat lain. Dalam hal ini, modem akan menjadi media transmisi sehingga perangkat lain dapat terhubung dengan internet. Koneksi perangkat seluler dengan tethering dapat dilakukan dengan wireless LAN, Wi-Fi, Bluetooth, atau dengan koneksi fisik menggunakan kabel, misalnya melalui kabel universal serial bus USB. Setelah terkoneksi dengan tethering, ponsel bertindak sebagai router data terkoneksi dengan beberapa komputer atau ponsel atau tablet. Perangkat yang terkoneksi melalui tethering bisa terhubung dengan internet. Tethering membutuhkan ponsel yang memiliki chip Wi-Fi yang biasanya telah tertanam pada ponsel. Gambar 5.3 menggambarkan koneksi dengan tethering di mana smartphone dengan logo Wi-Fi berperan sebagai modem yang tampak seperti access point pada koneksi Wi-Fi pada subbab sebelumnya. Koneksi antara perangkat lain ke smartphone yang digunakan sebagai tethering yang digambarkan dengan tanda petir bisa menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau kabel. C. Proteksi data dan file. Data merupakan sumber daya yang penting bagi individu atau kelompok penggunanya. Oleh sebab itu, data tersebut diproteksi dari berbagai resiko yang mungkin terjadi dan membawa dampak buruk bagi pemiliknya. Saat ini, pencurian data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan tingkat kecanggihan. Data dapat dicuri melalui jaringan komputer, melalui aplikasi, atau melalui kecerobohan penggunanya sendiri. Salah satu cara memproteksi data yang dapat dilakukan ialah dengan enkripsi atau penyediaan titik enkripsi atau deskripsian. Berasal dari bahasa Yunani cryptos, yang artinya bersembunyi atau rahasia. Enkripsi adalah suatu metode yang mengadakan data sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca sebelum menyebar dalam jaringan komputer atau dalam bentuk lainnya. Tidak dapat dibaca tanpa dideskripsi. Metode ini membuat data menjadi lebih aman. Saat ini, enkripsi telah digunakan pada berbagai sistem secara luas seperti transaksi e-commerce di internet, aplikasi chat, e-banking, dan lain-lain. Enkripsi juga dapat digunakan melindungi data yang tersimpan pada perangkat penyimpanan data seperti hard disk, CD, atau flash disk. Hal ini tersebut penting agar jika suatu waktu tetap atau flash disk dicuri, si pencuri tidak akan mampu mengakses data yang ada di dalamnya. 1. Cara kerja enkripsi. Enkripsi bekerja dengan cara sebagai berikut. Dengan contoh, Agus mengirimkan ke temannya Dewi data asli, sering disebut plain text, dari Agus dienkripsi dengan fungsi chipper tertentu. Hasil enkripsi berupa chipper text sebagai teks enkripsi. Chipper text dikirimkan ke Dewi melalui jaringan internet atau komputer. Dewi menerima chipper text dan dilakukan deskripsi. Pesan kembali ke pesan asli sehingga dapat dibaca oleh Dewi. 2. Caesar chipper. Enkripsi menggunakan algoritma tertentu yang mengubah data asli menjadi data terenkripsi. Algoritma tersebut biasanya disebut chipper. Salah satu ciptaan yang sederhana adalah Caesar chipper yang melakukan penggusuran alfabet. Algoritma ini menggunakan nama Caesar karena terinspirasi oleh Julio Caesar, seorang kaisar Romawi yang menggunakan algoritma ini saat berkorespondensi. Contoh penggeseran alfabet dengan Caesar chipper sebanyak sekali ke kanan, sehingga teks selamat ulang tahun akan menjadi RDKZL-ZSTKZMFSZGTM. Ini adalah teks biasa. Akan menjadi HMHZCXKZGSDJRAHZRZ. Bisa kalian menebak teks asli ZJT, ZC,
ZKZG, ZMZJ, VDLAZKZ, HMENQLZSHJZRLO, yaitu aku adalah anak gembala dan informatika. 2. Kaiser Chipper menggunakan kembali teks yang telah terenkripsi menjadi teks asli disebut melakukan deskripsi. Deskripsi adalah proses yang mengembalikan enkripsi mengambil pesan rahasia dan memproduksi teks asli. Enkripsi dengan penggeseran alfabet dengan Kaiser Chipper ialah cara yang sederhana. Ada cara yang lebih sulit untuk instruksi LBB daripada hanya menggeser, misalnya dengan mengubah suatu huruf dengan huruf yang lain. Contoh pengubahan. Sehingga teks selamat ulang tahun akan menjadi ZMUCWCRFUCDQRCSVD. Ini adalah teks biasa akan menjadi JDJCECUCSRMXZKJCZC. Jika kalian menebak teks asli ZMUCWCRCDQWCXCDGCAJZFECSZCCG, enkripsi dengan cara ini akan menjadikan teks hasil menjadi lebih sulit untuk dikembalikan ke teks aslinya daripada dengan Kaiser Chipper. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.